Pemirsa, sebuah ledakan bom terjadi di kantor berita tabloid mingguan Modus Aceh di Jalan Panglima Nyak Makam, Kota Aceh, Nangro, Aceh Darussalam dini hari tadi. Ledakan bom membuat pintu kantor tabloid ini jebol serta sejumlah kaca pecah. Ledakan yang sangat keras sempat membuat gempar warga. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Sebelum kejadian, pemilik kantor berita pernah mendapat ancaman via SMS. Polisi masih menyelidiki siapa pelaku pengeboman ini. Kantor redaksi tabloid Modus Aceh dan majalah Inspirator di Jalan Teguh Iskandar, Burawe, Kota Banda Aceh diteror bom Molotov. Pada Sabtu pagi, bom Molotov tersebut dilempar di depan kantor media tersebut. Diduga aksi teror ini terkait dengan pemberitaan yang diterbitkan majalah tabloid tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kantor tabloid Modus Aceh yang terletak di Gampong Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh diteror dengan bom Molotov pada subuh dini hari. Akibat teror tersebut, kantor tersebut kaca depan kantor pecah karena ledakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Delapan belas tahun perjalanan tabloid Modus Aceh. Kami boleh kalah, tapi tak akan pernah takluk. Semua bermula dari Rabu, 16 April 2003. Saat itulah hari perdana tabloid berita mingguan Modus Aceh terbit, menemui pembacanya. Rakyat Aceh, bumi serambi Mekah. Seiring berjalannya waktu dan menjadi media cetak lokal di Aceh, beberapa kali Modus Aceh mengalami teror dari pihak tak dikenal. Termasuk seorang anak muda yang katanya kurang waras untuk merusak kantor redaksi media ini. Itu terjadi pada Selasa, 11 September 2018 malam. Sebelumnya terjadi penggranatan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 6 September 2013. Disusul Sabtu 30 Juni 2018 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya dilahirkan di Loksmawe. Ketika itu Loksmawe masih berada dalam Kabupaten Aceh Utara. Saya anak ke-12 dari 13 bersaudara. Ayah saya berasal atau berdarah Aceh Besar, sementara ibu saya berdarah Biren, Kabupaten Biren. Masa kecil saya habiskan di Loksmawe, baik SD, SMP, dan SMA. Saya juga sempat kuliah di Universitas Malikul Saleh, Loksmawe. Ketika SMA, saya juga aktif di Organisasi Pelajar Islam Indonesia, PII, dan juga ketika saya mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam HMI cabang Loksmawe. Seperti kita ketahui bahwa Aceh Utara ketika itu merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori zona merah dalam konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, banyak kejadian-kejadian yang terekspos oleh media. Yang paling dominan ketika itu adalah media cetak. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang aktivis mahasiswa HMI, saya mencoba mempelajari itu. Tidak ada berita yang tidak saya baca. Apa yang saya dapat, itu saya punya. Ada satu pertanyaan di benak saya ketika itu. Kok pemberitaan ini tidak berimbang? Kenapa mesti satu arus? Ketika misalnya terjadi kontak senjata nih antara Gerakan Aceh Merdeka dengan TNI maupun Polri. Media, baik media lokal maupun media nasional hanya mengambil dari satu sudut. Apakah dari pihak GAM atau dari pihak TNI atau Polri.
Ini saya kira sangat tidak adil dan sangat tidak fair. Dari sanalah muncul keinginan saya untuk mempelajari apa itu jurnalis, mempelajari bagaimana kerja-kerja jurnalis. Kemudian muncul keinginan, andai kata suatu saat saya menjadi seorang jurnalis, saya tidak akan melakukan seperti itu. Itu niat, itu keinginan yang saya rindukan. Tapi memang faktanya, setelah saya menjadi seorang jurnalis dan saya mempelajari ilmu jurnalistik itu sejak dari SMA. Saya coba matangkan itu ketika saya mahasiswa. Saya juga pernah menjadi ketua lembaga pers PBHMI di Jakarta. Fakta-fakta itu kemudian membuat pengalaman empirik saya untuk selalu bertanya, untuk selalu mengejar bagaimana sebenarnya hakikat dan kedudukan media pers itu sendiri. Tapi pendiri tabloid Modus Aceh Haji Muhammad Saleh tak berpangku tangan dan terus mendesak jajaran Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Sayangnya, berdalih untuk menjaga keseimbangan antar institusi, hingga kini kasus itu pun tersimpan rapi dalam kotak Pandora aparat penegak hukum tersebut. Kapolresta Banda Aceh dan Kapolda Aceh boleh saja berganti, tapi soal kemajuan penyelidikan dan penyidikan dua kasus yang amat sangat menakutkan itu hingga kini tak ada kabar dan berita lagi. Inilah bentuk kekerasan terhadap pelanggaran atas kebebasan pers. Ini hulu. Ada sebenarnya di kaleng itu yang harusnya meledak, tapi itu nggak meledak. Itu apa bang? Itu apa pak di dalam kaleng itu bang? Handaknya. Oke, apa aja tadi yang kita temukan bang dari hasil olah TKP? Itu ada, ini udah lanjut nih. Ada baut, ada pecahan daripada mercon, kemudian sisa daripada handak yang belum meledak. Ya, terkait masalah kekerasan, apa yang kami alami, ini saya kira bagian dari konsekuensi sebuah profesi. Tentu ada pihak yang kami puaskan, tentu ada pihak yang sangat tersinggung dengan apa yang kami beritakan. Ini yang saya sebut dengan pisau bermata dua. Ada kalanya ketika berita yang kami produksi ini memihak atau katakanlah terkesan memihak pada salah satu kelompok, tentu kelompok ini akan sangat senang. Begitulah sebaliknya. Pasca berbagai kejadian itu memang ada harapan besar kepada aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengungkap kasus ini. Baik itu penggranatan di tahun 2013 maupun penggranatan di tahun 2018, termasuk pengerusakan oleh seorang anak muda yang katanya memang tidak waras. Tapi sampai saat ini jangankan kami mendapatkan informasi siapa sesungguhnya pelaku kekerasan terhadap tabloid Modus Aceh ini, informasi perkembangan kasus pun seolah-olah tenggelam tanpa ada kabar berita. Ya seperti yang disebutkan, Kapolres Banda Aceh boleh saja berganti, Kapolda Aceh juga boleh saja berganti. Kasus ini tidur, terkesan tidur untuk selama-lamanya. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Tapi memang hasil investigasi yang kami lakukan, kekerasan yang saya pribadi terima, maupun yang kami hadapi di kantor Daksi Modus Aceh, ini tidak berdiri sendiri, tapi melibatkan banyak unsur. Ada oknum pengusaha, ada ketersinggungan oknum penguasa yang menggunakan tangan-tangan oknum tertentu, sehingga berbagai macam modus operandi yang kami alami terkesan memang sangat terlatih atau dilakukan oleh orang-orang sangat terlatih. Bagaimana granat atau bom itu terpasang, kemudian berapa detik itu meledak, bagaimana daya ledaknya. Saya kira ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang non-profesional. Begitupun kami tidak menuduh, kami tidak menuding, kami tetap menganut azas praduga tak bersalah. Tentu seperti saya sebutkan tadi, jika takut rumah diterpa air, janganlah buat di tepi pantai. Atau jika takut terbakar, tentu jangan bermain api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, mengucapkan selamat milad ke-18 tabloid berita Modus Aceh. Semoga tetap konsisten memberi pencerahan dan inspirasi untuk kemajuan rakyat Aceh dan bangsa Indonesia.
Informasi yang benar dan berimbang merupakan modal kita untuk menegakkan kehidupan berdemokrasi yang sehat. Terima kasih. Dirgahayu, Modus Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa penggranatan dan pengerusakan itu masih terekam baik pula dalam ingatan pemimpin redaksi Modus Aceh, Muhammad Saleh. Saat peristiwa tadi terjadi, dia baru saja lepas kerja di kantor dan kembali ke rumah. Antara sedih, marah, kecewa, tapi juga bersyukur. Sedih karena peristiwa tersebut berulang kali terjadi. Marah karena si pelaku bersikap banci alias tak berani menunjukkan jati dirinya secara jantan. Sementara kecewa karena hingga kini aparat kepolisian memang terkesan abai untuk mengusut itu. Itu sebabnya kami boleh kalah tapi tak akan pernah takluk dengan penguasa dan kekuasaan yang zalim dan tak beradab. Dan bersyukur dari berbagai rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut, tak satu pun menyentuh fisik karyawan maupun pimpinan media ini. Itulah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Usai peristiwa tadi, berbagai kecaman terhadap pelaku mengalir deras. Sebaliknya, rasa simpati dan empati juga muncul. Intinya, berbagai perbuatan biadab tersebut tidak hanya mencederai profesi jurnalis, tapi juga demokrasi. Ya kalau ditanya untung buntung, tentu ini pertanyaan yang sangat relatif. Dari perspektif bisnis misalnya, karena kami adalah media lokal yang kritis, tentu peluang-peluang usaha kerjasama itu menjadi hilang. Dan ini kami alami bukan setahun 2 tahun, dari sejak terbit hingga hari ini. Karena sikap kritis yang kami bangun, karena berita-berita yang mendalam kami publikasi, sehingga pemerintah daerah menganggap tabloid Modus Aceh adalah musuh utama, sehingga harus di blacklist dari berbagai kerjasama. Tapi memang selain dari pertimbangan bisnis, tentu kami punya pertimbangan moral lainnya. Tidak selamanya idealisme itu dapat dikalkulasi dengan rupiah. Idealisme yang saya bangun sejak 2003 itu bukan semata-mata karena itu. Tapi ada keberpihakan kami kepada publik, kepada masyarakat, kepada kondisi dan situasi. Sebab tahun 2003, 16 April 2003 lalu itu, Aceh masih berstatus daerah operasi militer. Tentu banyak risiko yang harus kami lalui. Nah, kenapa pada periode pertama itu konsentrasi kami kepada pemberitaan-pemberitaan anti korupsi dan dugaan-dugaan pelanggaran HAM antara dua kelompok yang bertikai ketika itu. Sebab memang korupsi atau praktik korupsi itu tumbuh di mana stabilitas politik, ekonomi dan keamanan Aceh itu tidak normal. Nah, hari ini Aceh memang sudah damai, tapi praktek-praktek korupsi seperti itu masih menjadi-jadi. Tidak akan pernah hilang. Selama korupsi itu ada, maka kami akan terus ada. Sekali lagi, tentu ini akan banyak musuh. Musuh mengintai dari kiri, kanan, atas, bawah, muka, dan belakang. Kenapa saya masih konsisten untuk menjaga itu? Sebab bagi saya pribadi, pertanggungjawaban karya jurnalistik itu bukan semata-mata pada sektor regulasi, katakanlah kepada Dewan Pers atau organisasi profesi. Tapi hakikat sesungguhnya, pertanggungjawaban karya jurnalistik itu adalah kepada Tuhan dan nurani. Apakah yang kita publikasi itu, apa yang kami produksi itu, apakah yang kita produksi itu benar atau salah, sesuai fakta atau tidak. Sebab itu hanya dua pihak yang tahu, Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan nurani. Karena itu bagi kami tidak ada persoalan. Kami memang boleh kalah dalam banyak hal atau dikalahkan dalam banyak hal. Tapi kami tidak akan pernah takluk. Tidak akan pernah takluk. Saya rela sebagai pendiri pemilik Modus Aceh, saya rela media ini terkubur oleh waktu hanya untuk mempertahankan sebuah idealisme yang kami yakini adalah sebagai senjata kami untuk memberantas kezaliman,
untuk mengontrol penguasa yang otoriter dan zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Nanggro Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haidar, mengucapkan selamat ulang tahun kepada tabloid berita Modus Aceh yang telah berusia 18 tahun pada 16 April tahun 2021. Semoga dapat terus memberi informasi yang baik dan positif demi mencerdaskan bangsa Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang, tak ada asap jika tak ada api. Sadar atau tidak, semua perbuatan kekerasan itu kami terima, tak lepas dari sikap kritis media ini dalam mengawal kekuasaan dan penguasa di Aceh. Tabloid Modus Aceh menjadikan independensi sebagai roh dalam pemberitaan sehingga memposisikan dirinya sebagai media cetak lokal yang terpercaya di Aceh sejak terbit pertama kali dalam format 16 halaman pada 2003 silam. Tak hanya itu, Modus Aceh juga selalu menjadi media garda depan yang identik dengan mengkritik terhadap kekuasaan. Maklum saja, itu merupakan salah satu tugas media untuk mengawal pemerintahan, siapapun yang berkuasa. Karena itulah, Modus Aceh selalu menjaga jarak dengan kekuasaan dan penguasa. Semua itu bertujuan untuk menegakkan idealismenya dengan tetap berpijak pada prinsip bijak tanpa memihak. Memang, berbagai edisi demi edisi selalu membuat para penguasa di Aceh tak nyenyak tidur. Ini disebabkan karena laporan mendalam Modus Aceh, mulai dari dugaan praktik korupsi hingga perselingkuhan maupun pelanggaran hukum lainnya. Saat itu, laporan utama Modus Aceh memuat soal hubungan asmara pribadi antara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan model asal Jakarta, Feni Stevi Burase, yang berakhir dengan pernikahan. Sebelumnya, media ini juga mewartakan adanya dugaan patgulipat lelang proyek dermaga City 3 BPKS di Baluhan Sabang yang kemudian menarik minat KPK untuk mengusutnya. Hasilnya, mantan Kepala BPKS Sabang Ruslan Abdul Ghani dan Ramadhani Ismi, seorang stafnya terpaksa menginap di Hotel Prodeo karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nezar Patria, Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia Persero, mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 buat tabloid Modus Aceh. Tetap menjadi media yang kritis, media yang inovatif, dan terus menjaga jurnalisme yang bermutu. Kepada Modus Aceh, sekali lagi, selamat dan terus bekerja untuk Aceh hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu? Tunggu dulu. Tabloid Modus Aceh juga dituding sebagai media nyinyir terkait dengan pemberitaannya. Tapi sekali lagi, berbagai tudingan tersebut tak membuat kami mundur. Selama apa yang kami wartakan telah memenuhi kaidah jurnalistik serta terpenuhi fakta dan data. Semua itu kami uji dengan tahapan validasi, akurasi, verifikasi, dan konfirmasi yang cermat pada narasumber terpercaya. Itu sebabnya, tidak memihak dan menjaga jarak menjadi value yang tetap dipegang teguh para wartawan dan jajaran redaksi Modus Aceh. Bahkan yang senior sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aminullah Utsman, SI AKMM, Wali Kota Banda Aceh, mengucapkan selamat milad ke-18 tabloid berita Modus Aceh. Semoga tetap konsisten memberikan pencerahan serta inspirasi untuk kemajuan pembangunan Aceh dan menjadi media yang senantiasa menyebarluaskan informasi pembangunan Kota Banda Aceh kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan perjuangan hiasilah dengan keimanan.
Banda Aceh, kota gemilang. Ya, saya kira 18 tahun tentu bukan usia yang singkat, tapi juga tidak terlalu lama untuk sebuah media dalam hal berkiprah. Apalagi seperti Modus Aceh, salah satu media cetak lokal yang memang dikenal kritis dengan liputan-liputan laporan-laporannya. Karena itu di usia yang beranjak dewasa ini, di bulan suci Ramadan ini, kami hanya bisa berharap kepada para relasi, kepada para pendukung hak-hak informasi yang benar, rakyat Aceh khususnya, terus bantu kami, terus kontrol kami agar kami tetap berada pada koridor, agar kami tetap bisa berjalan dalam kredo jurnalistik jalan tengah. Kami sadar bahwa tantangan tidak akan mudah dan tidak akan makin kecil, apalagi dengan hadirnya berbagai media cyber atau media sosial yang kerap per menit bahkan per detik menjadi kompetisi atau kompetitor media-media cetak. Karena itulah pada 16 Agustus 2016 lalu, tabloid Modus Aceh melahirkan adik baru yang bernama modusaceh.co. Semua ini saya lakukan hanya untuk menjadi penyeimbang atau menjadi media alternatif di tengah banyaknya media-media online ataupun media-media cetak lokal yang hadir di Aceh dengan berbagai macam kepentingan pemilik modal, kepentingan politik, dan kepentingan yang lain. Tapi kami dan saya terus berikhtiar untuk terbebas dari itu. Saya boleh berada di mana-mana, dan itu telah saya buktikan. Tapi konsekuensi logis dari sebuah kebijakan redaksi tidak akan mempengaruhi keberadaan saya itu di mana-mana. Sekali lagi, di bulan suci Ramadan ini, bantu kami untuk bisa mandiri, bantu kami untuk bisa independen, bantu kami untuk bisa tetap bertahan, dan terus hidup bersama masyarakat Aceh. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan, kecuali semoga Aceh lebih baik. Dan semua kami di jajaran redaksi diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus berkarya informasi dengan profesional, dengan mandiri, dan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan etika pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Yusuf SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, mengucapkan selamat Milad ke-18 tabloid berita Modus Aceh. Semoga tetap konsisten, memberi pencerahan serta inspirasi untuk kemajuan pembangunan Aceh. Terima kasih pembaca. Terima kasih rakyat Aceh atas kepercayaannya selama 18 tahun berjalan. Bantu kami untuk tetap teguh menyuarakan informasi yang benar dan profesional. Bantu kami agar tetap independen dan berada pada kredo jurnalistik jalan tengah di Aceh. Sebab tanpa Anda, kami bukanlah apa-apa. Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.